Kalau anak-anak kita cuma diajarkan menghafal, mereka bakal kalah sama robot. Tapi kalau diajarkan cara berpikir seperti mesin, mereka bisa menciptakan masa depan. Apakah itu computational thinking? Dan kenapa keterampilan ini bisa menentukan siapa yang siap dan siapa yang tertinggal? Dan kenapa keterampilan ini begitu penting untuk Indonesia? Yuk kita bahas di video ini. Hari ini, perubahan dunia begitu sangat cepat. Penemuan teknologi di berbagai bidang, seperti sains, rekayasa, komputer, dan teknologi kecerdasan buatan atau AI begitu cepat dan menakjubkan. Penemuan-penemuan tersebut melahirkan banyak sekali perubahan besar dan mendasar dalam kehidupan kita. Tapi sayang, sistem pendidikan kita masih belum beradaptasi dengan perubahan yang ada ini. Padahal anak-anak kita sekarang sudah sehari-hari menggunakan produk-produk teknologi tadi, meski belum diarahkan dengan benar. Mereka sudah merasakan manfaatnya dan juga sekaligus merasakan dampak negatif dari kemajuan teknologi yang ada. Di masa depan, siswa-siswa kita pun akan menghadapi hidup dan dunia kerja yang benar-benar berbeda dari dunia kita sekarang ini. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk menyiapkan pendidikan yang membekali mereka dengan ilmu, keterampilan yang relevan sesuai dengan kebutuhan zaman. Computational thinking adalah salah satu topik dari pelatihan coding dan kecerdasan artifisial yang sekarang ini sedang masif dilakukan di berbagai tempat di Indonesia. Anak-anak kita butuh lebih dari sekadar menghafal dan memiliki nilai akademik yang bagus. Mereka butuh cara berpikir yang membuat mereka siap beradaptasi dan siap sukses di era digital dan era perubahan cepat yang begitu sulit dibendung seperti sekarang ini. Salah satu keterampilan yang perlu dibekalkan kepada anak-anak adalah computational thinking ini. Computational thinking ini bukan tentang jadi programmer atau tukang coding. Computational thinking adalah cara memecahkan masalah seperti layaknya seorang ilmuwan komputer, yang logis, yang kreatif, yang sistematis. Kalau menurut Beskap nomor 032 tahun 2024 ada di halaman 239, dituliskan di sini bahwa berpikir komputasional atau computational thinking adalah keterampilan problem solving yang berjenjang melalui pemodelan dan melalui simulasi untuk menghasilkan solusi yang efektif, efisien, dan optimal yang dapat dijalankan oleh manusia atau mesin meliputi penalaran logis, kritis, dan kreatif berdasarkan data, baik secara mandiri maupun kolaborasi. Inti dari computational thinking ini ada 4 aktivitas utama yang menjadi prinsip dalam computational thinking. Yang pertama adalah decomposition. Ini adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola atau manageable. Yang kedua adalah pattern recognition atau menemukan pola-pola dalam masalah. Artinya, identifikasi kesamaan atau pola ketika melihat sebuah problem, sehingga membantu kita untuk memecahkan masalah nantinya. Ketiga adalah abstraction, menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Atau dengan kata lain, fokus ke hal yang penting, abaikan hal yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah algorithmic thinking, yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi atau prosedur untuk solusi yang rapi, yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Di era digital seperti saat ini, berpikir computational thinking bukan hanya keterampilan bagi ilmuwan komputer, tapi juga kemampuan esensial dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemampuan ini membantu individu dalam berbagai situasi, mulai dari mengambil keputusan, mengatur waktu, mengatur prioritas kegiatan, mengajarkan berpikir efektif dan terstruktur, beradaptasi dengan kemajuan teknologi, sampai ke pemecahan masalah sehari-hari, dan juga permasalahan yang kompleks, rumit. Ini adalah ilmu baru bagi sebagian kita ya, termasuk saya. Oleh sebab itu, perlu waktu untuk menerima dan mencerna informasi baru ini dengan baik. Bagi saya sendiri, era teknologi informasi ini memang banyak ngasih keuntungan pribadi, sekaligus membantu pekerjaan sehari-hari. Tapi di satu sisi, kemudahan dan melimpahnya informasi seringkali membuat saya pribadi merasa kewalahan. Arus informasi seakan terus membanjiri kepala, pekerjaan seakan terus datang tiada henti, begitu ya. Kemudian notifikasi berdatangan seperti nggak ada jeda. Di waktu seperti itu, jangankan berpikir kreatif. Untuk istirahat dari berpikir saja rasanya sangat sulit. Oleh karena itu, penting sekali untuk melakukan abstraksi. Ini salah satu keterampilan aktivitas yang dilakukan dalam computational thinking. Abstraksi tadi apa? Menyaring informasi yang relevan. Ini tantangan juga bagi Anda, bagi anak-anak kita. Untuk membuat keputusan penting, kita perlu keterampilan abstraksi.
menyaring informasi-informasi yang penting, yang relevan dari sekian banyak informasi yang deras menghampiri kita. Begitu juga ketika masalah datang, kadang masalah itu begitu besar, sehingga sulit bagi kita untuk mengatasinya, mau memulai dari mana. Masalah tersebut kadang diperbesar dengan banyaknya info yang berseliweran seputar masalah itu. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan computational thinking lain, yaitu apa? Melakukan dekomposisi atau decomposition, agar kita bisa memecah masalah-masalah yang besar itu menjadi komponen-komponen kecil, bagian-bagian kecil yang lebih mudah ditangani atau manageable. Ini baru sebagian kecil cerita, dan juga mungkin cerita Anda akan berbeda. Tapi saya merasa ilmu computational thinking ini sangat bermanfaat di era sekarang. Saya percaya dengan computational thinking, anak-anak bisa belajar kritis, kreatif, dan tahan banting menghadapi masalah yang semakin kompleks. Wajar saja jika computational thinking tidak hanya untuk siswa yang sedang belajar coding atau pemrograman. Skill ini berguna juga di semua bidang, ya baik bisnis, kesehatan, seni, olahraga, dan tentu di bidang akademis yang menjadi tantangan sehari-hari anak-anak kita. Dan di era AI dan otomatisasi ini, yang bertahan bukan yang tahu banyak, yang bertahan bukan yang hafal banyak atau punya internet cepat, tapi yang bertahan dan sukses adalah mereka yang tahu cara berpikir kreatif, tahu cara memecahkan masalah dengan metode yang kekinian. Jadi ayo mulai sekarang kita pelajari sama-sama tentang computational thinking sebelum kita ajarkan ke anak-anak kita. Kita siapkan mereka bukan sekadar jadi pengguna teknologi, tapi kita siapkan mereka juga jadi pencipta masa depan. Kalau kamu setuju, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini, komen pendapatmu di bawah, dan share ke teman-teman atau guru-guru jika pengetahuan ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.